Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan materi SMP kelas 8. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang berhubungan dengan kegiatan 2.2 kemarin tuh. Dimana 2.2 kemarin kita membahas posisi titik terhadap titik tertentu dan juga titik asal. Bagaimana dengan video yang sudah saya berikan penjelasannya? Apakah mudah dimengerti? Atau masih ada yang dibingungkan? Jika sudah mengerti, coba kita lanjut untuk melakukan latihan soal pada video kali ini. Tetapi jika kalian masih bingung, bisa diulangi lagi supaya nanti saat kita sedang membahas soal-soal ini, kamu juga dapat mengikutinya dengan baik dan benar. Kita mulai untuk pembahasan soal kegiatan 2.2 bab koordinat kartesius pada Program Kerja KKN Mandiri UNY 2021 bersama saya Anissa Puspitaningrum. Kita mulai untuk soal yang pertama. Di sini soal-soalnya saya peroleh dari buku Kemendikbud kelas 8 edisi revisi 2017. Jadi selain soal-soal yang saya berikan ini, saya harap kalian juga bisa menjawab soal-soal lainnya agar semakin terlatih dalam mengerjakan materi posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu ini. Oke, kita mulai. Di sini ada denah perkemahan dengan beberapa tempat di dalamnya. Kemudian terdapat dua soal nih. Yang pertama, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar. Yang kedua, bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 2. Kata kedudukan di sini sama saja berarti dengan posisi ya. Jadi bisa saja bagaimana posisi kolam terhadap pasar, bagaimana posisi perumahan terhadap tenda 1. Nah, jadi tidak perlu bingung karena kedua hal itu sama pada materi ini. Kita akan menjawab soal nomor 1. Bagaimana posisi kolam terhadap pasar? Sama seperti yang saya jelaskan kemarin, titik setelah kata terhadap, yang dimana di sini merupakan pada soal nomor 1 adalah pasar, adalah menjadi patokan. Kita cari di denah ini pasar di sebelah mana? Oh, pasar di sebelah sini ya. Nih, kita lihat pasar berada di sebelah sini, saya lingkari. Nah, kemudian ditanyakan adalah bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar. Kemudian kita lihat kolam. Kolam di sebelah sini. Saya lingkari warna biru ini kolam. Nah, pasar kan menjadi patokan. Dengan begitu kita lihat kolam berada di sebelah kanan atau sebelah kiri pasar. Kita lihat ternyata kolam berada di sebelah kiri. Sebelah kiri sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sejauh 7 satuan ke kiri. Ini merupakan anak panah ke kiri ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Sampai di sini ya, kita sudah ke atas atau ke bawah. Kita lihat ternyata ia berada di bawah. Sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejauh 6 satuan ke bawah. 6 dengan anak panah ke bawah. Nah, kemarin kan saya juga sudah memberitahu tentang posisi positif digunakan untuk atas dan juga kanan, negatif digunakan untuk kiri dan bawah. Untuk koordinat sendiri kita mulai dengan nilai X. Nilai X 7 ke kiri. 7 ke kiri. Berarti jika kita ubah ke dalam koordinat akan diperoleh negatif 7. Karena ini menandakan 7 ke kiri. Kemudian 6 ke bawah. 6 ke bawah pada sumbunya yang berarti negatif 6. Nah, jadi bagaimanakah kedudukan kolam terhadap pasar? Kedudukannya adalah negatif 7, negatif 6. Atau dengan bahasa atau dengan kita jabarkannya adalah 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Gitu ya untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut untuk nomor 2. Sebelumnya saya hapus dulu. Kita nomor 2, kita lanjutkan bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1. Yang menjadi patokan adalah tenda 1. Kita cari tenda 1 berada di sebelah sini. Nih, tenda 1 berada di sebelah sini. Titiknya yang ada di sini. Saya lingkari dulu. Kemudian
perumahan. Ini kan kedudukan perumahan. Perumahan di sebelah sini. Nah, saya lingkari warna biru seperti ini. Yang menjadi patokan adalah tenda 1. Berarti kita mulai dari tenda 1 sini. Kita fokus di tenda 1, kemudian kita perhatikan perumahan berada di sebelah kanan. Sebelah kanan sejauh berapa ya? Sejauh 1, 2, 3, 4. Sejauh 4 ke kanan. 4 dengan anak panah ke kanan. Kemudian dari sini kita lihat lagi ke atas atau ke bawah. Ternyata ke atas sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh 5 ke atas. 5 dengan anak panah atas. Nah, jika kita ubah ke dalam koordinat, 4 ke kanan yang berarti positif 4. 5 ke atas yang berarti positif 5, sehingga kedudukan perumahan terhadap tenda 1 adalah 4,5 atau kita jabarkan 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1 tentang melihat denah perkemahan. Nanti kalian bisa coba-coba mencari kedudukan pemakaman terhadap pos 1, terhadap pos 2, atau terhadap tempat-tempat lainnya. Kita lanjut yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini diberikan tabel. Diberikan tabel dengan ini menggunakan rumus pengurangan. Masih ingat kan pengurangan? Pengurangan di mana koordinat tempat yang pertama dikurangi koordinat tempat yang kedua. Jika misal ada soal bagaimana posisi A terhadap posisi B, berarti yang kita kurangi adalah koordinat A dikurangi koordinat B. Jadi sesuai dengan soalnya. Nah, jika kita perhatikan di sini dikasih contoh nih, perumahan terhadap tenda 1. Bisa kita tulis dulu, perumahan adalah 6,5 dan koordinat 6,5 untuk perumahan. Kemudian untuk tenda 1 adalah di sini ya, 2,0. 2,0. Nah, nanti posisi yang didapatkan kita isi yang di sini. Ini keterangan dari posisinya nanti hasilnya. Coba kita kurangi terlebih dahulu. 6 dikurangi 2, positif 4. 5 dikurangi 0, 5. Nah, berarti ini kan positif-positif nih. Jika kita jabarkan adalah 4 ke kanan dan 5 ke atas. Nah, makanya itu dalam tabel di sini dituliskan 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kira-kira pengerjaannya adalah seperti itu. Coba kita untuk perumahan terhadap pos 1 dan pasar udah ya, tapi kalau kalian ingin mengetahuinya, bisa kalian kerjakan. Coba di sini saya ingin mengerjakan pemakaman terhadap pos 1. Pemakaman adalah negatif 5, pemakaman dengan koordinat negatif 5, negatif 2. Kemudian pos 1 adalah 2,5. Nah, tinggal kita kurangi saja. Negatif 5 dikurangi 2, negatif 7. Negatif 2, negatif 5 juga negatif 7. Sehingga jika dijabarkan, saya tulis di sini, 7 satuan ke kiri karena ia negatif, dan juga 7 satuan ke atas. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pemakaman terhadap pasar. Mungkin tanpa coret-coret kita langsung bisa ya. Negatif 5 dikurangi 4, negatif 9. Negatif 9 yang berarti 9 ke kiri. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5. Negatif 5 yang berarti 5 satuan ke bawah. Yang ini lagi. 4 dikurangi 2, positif 2 yang berarti 2 ke kanan. 3 dikurangi 0, positif 3 yang berarti 3 ke atas. Kemudian pasar terhadap pasar. 4 dikurangi 4, 0. 3 kurangi 3, 0. Sehingga
posisinya tidak berubah ya, tetap di situ saja. Bisa ditulis tetap atau bisa ditulis strip gitu, karena ia tidak berubah. Kemudian hutan terhadap tenda 1, negatif 8 dikurangi 2, negatif 10, yang berarti 10 ke kiri. 5 dikurangi 0, positif 5. Positif 5 adalah 5 satuan ke atas. Hutan terhadap pos 1, negatif 8 dikurangi 2, negatif 10, 10 ke kiri. 5 dikurangi 5, 0. 0 tidak perlu kita tulis, sudah cukup 10 satuan ke kiri saja. Tenda 1 terhadap tenda 1 tidak ada. Tenda 1 terhadap pos 2 dikurangi 2, 0 tidak perlu ditulis. 0 dikurangi 5. 0 dikurang 5, negatif 5 pada sumbu Y, sehingga 5 satuan ke bawah. Tenda 1 terhadap pasar 2 dikurangi 4, negatif 2. Negatif 2, 2 dikurang 2 ke arah kiri, kemudian 0 dikurangi 3, negatif 3, yang berarti 3 satuan ke bawah. Tenda 2 terhadap tenda 1, 0 dikurangi 2, negatif 2, 2 ke kiri, 2 dikurangi 0, 2, 2 ke atas. Tenda 2 terhadap pos 1, 0 dikurangi 2, negatif 2. Negatif 2 yang berarti 2 ke kiri. 2 dikurangi 5, yang berarti negatif 3. 3 satuan ke bawah. Tenda 2 terhadap pasar, 0 dikurangi 4, negatif 4, yang berarti 4 ke kiri. Untuk Y-nya 2 dikurangi 3, negatif 1, yang berarti 1 satuan ke bawah. Pos 1 terhadap tenda 1, 2 dikurangi 2, 0, tidak perlu ditulis. 5 dikurangi 5, positif 5, pada sumbu Y, positif, yang bernilai ke atas, 5 satuan ke atas. Nih, 0 satuan ke kanan atau 0 satuan ke atas ini tidak perlu ditulis, karena kita tidak tahu, ya ke kanan ke kiri kan 0, jadi nggak berubah gitu. Pos 1 terhadap pasar, 2 dikurangi 4, negatif 2. Negatif 2 yang berarti 2 satuan ke kiri. Untuk Y, 5 dikurangi 3, positif 2. Positif 2, 2 satuan ke atas. Untuk yang terakhir, pos 2 terhadap tenda 1, negatif 4 dikurangi 2. Negatif 6. Negatif 6 yang berarti 6 ke kiri. Untuk Y, 4 dikurangi 0, positif 4, 4 satuan ke atas. Dan lanjut pos 2 terhadap pos 1, negatif 4 dikurangi 2, negatif 6, 6 ke kiri. Lanjut untuk Y-nya, 4 dikurangi 5, negatif 1, 1 satuan ke bawah. Pos 2 terhadap pasar, negatif 4 dikurangi 4, negatif 4, coba kita lihat, negatif 4 dikurangi 4. Nah, ini hati-hati ya, bukan langsung 0, tapi ini sama saja negatif 8. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dipelajari lagi. Negatif 8 yang berarti 8 satuan ke kiri. 4 dikurangi 3, positif 1, yang berarti 1 satuan ke atas. Nah, jadi ini untuk pengerjaan mengisi tabel dengan langsung cara mengurangi objek yang ada di sini dengan terhadap. Jadi ini adalah jika dibaca perumahan terhadap tenda 1, perumahan terhadap pos 1, pasar terhadap pos 1. Jadi seperti itu cara membacanya. Jadi kalian tinggal dengan mudah menguranginya saja. Untuk pembahasan soal kegiatan 2.2, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Latihan-latihan soal lainnya dapat kalian temukan di buku Kemendikbud kelas 8 edisi revisi 2017 untuk menambah pengetahuan kalian dan melatih pemahaman tentang materi bab koordinat kartesius ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga videonya dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.